Kalau kita bicara berkaitan dengan infrastruktur, kawasan industri, kita nggak bisa lepas dari yang namanya biaya logistik. Pasti Pak Didik saya yakin juga pernah dengar bahwa ada data yang mengungkapkan bahwa biaya logistik di Indonesia masih tergolong tinggi. Nah ini kan bisa dikatakan meskipun memang ini adalah fenomena yang terjadi sudah lama begitu, tapi kan ini adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Kita tahu juga pada saat ini Presiden Prabowo salah satu permintaannya juga terhadap logistik ini harus ditekan begitu, arahan dari Presiden Prabowo ke Menteri yang berkaitan adalah untuk menekan biaya logistik, salah satunya mungkin untuk mendukung kawasan industri dan juga industri itu sendiri begitu. Tapi kalau pendapat atau perspektif Pak Didik mungkin melihat proses logistik yang berkaitan dengan kawasan industri, sebenarnya apa yang menjadi problem utama kenapa akhirnya biaya logistik kita di Indonesia, mungkin di Jababeka salah satunya juga mengalami masih sangat tinggi, belum kompetitif, Pak? Ya, jadi ada faktor eksternal sama internal ya kita lihat. Nah, kalau dibanding negara lain itu memang kita masih termasuk tinggi. Nah, kalau kita lihat angka ICOR, incremental output ratio kita itu masih 2 kali lipat untuk dibanding Vietnam maupun India ya. Kita hampir 6,7%, sementara kalau di Vietnam itu 3,7, India 4,5. Jadi kita lebih boros dibanding negara lain untuk mencapai pertumbuhan yang kita inginkan. Nah, artinya untuk memproduksi barang juga jadi lebih mahal. Salah satu kuncinya adalah yang tadi tingginya biaya logistik kita yang ada di pelabuhan maupun akses dari tempat produksi ke pelabuhan. Betul. Nah, sehingga inovasi yang dilakukan oleh Jababeka pertama tentunya adalah dengan adanya infrastruktur yang berada di dalam kawasan yang terintegrasi tadi. Okay. Dengan adanya terintegrasi, investor yang masuk itu ketidakpastian akan semakin dikurangi karena mereka akan langsung bisa memprediksi kapan siap konstruksi, kapan siap berproduksi. Bahkan kita lihat misalkan kemarin waktu peresmian Bapak Presiden meresmikan salah satu industri baterai di Kendal, itu pembangunannya paling cepat di dunia, bahkan diakui oleh perusahaan tersebut yang direncanakan 12 bulan, 9 bulan ternyata sudah bisa selesai. Sehingga langsung bisa melakukan produksi dan langsung bisa penetrasi masuk ke pasar. Ya. Jadi siap pakai di situ. Nah, kemudian yang kedua yang dilakukan adalah terutama yang di Cikarang dengan adanya Cikarang Dry Port yang sudah disiapkan oleh Jababeka yang bisa sebagai istilahnya integrator dari logistik ekosistem yang ada, sehingga bisa memangkas biaya logistik yang berasal dari Jababeka ke pelabuhan kurang lebih 50%. Nah, ini inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Jababeka untuk mensiasati bagaimana tingginya biaya logistik. Tentunya ini akan terus dilakukan supaya kapasitas untuk kegiatan ekspor impor yang ada di Cikarang Dry Port bisa dimanfaatkan secara luas oleh para pelaku industri, bukan hanya yang ada di Jababeka, tapi bisa yang di koridor Bekasi, Kerawang maupun Jawa Barat bisa memanfaatkan dari Cikarang Dry Port. Oke, baik. Masih bicara berkaitan dengan biaya logistik, itu kan yang sudah dilakukan di Jababeka yang memang sudah berjalan begitu ya, sudah beroperasi, melihat minat para investor dan juga menyesuaikan market driven begitu ya, Pak. Tapi pertanyaan saya adalah begini, kalau kita bicara berkaitan dengan biaya logistik, ini kan juga berkaitan juga dengan infrastruktur yang ada di daerah masing-masing, mungkin baik di Kendal dan juga di Cikarang. Mungkin kalau misalnya memang dari pengusaha begitu, dari perspektif pelaku usaha, sebenarnya support atau dukungan seperti apa sih Pak yang diharapkan dari pemerintah untuk bisa membantu proses operasional ini, biaya logistiknya juga semakin rendah begitu, yang memang ada di proses logistik itu sendiri. Ya, itu betul sekali. Jadi pertama yang dibutuhkan oleh para investor itu kepastian terkait dengan regulasi. Okay. Yang terkait regulasi yang di bidang logistik. Nah, termasuk baik angkutan daratnya melalui rel kereta api maupun regulasi terkait dengan di kepabeanan, ya, supaya itu bisa lebih
efisien, waktunya bisa diprediksi secara pasti dan lebih cepat. Nah ini sesuatu yang bisa diprediksi dengan baik itu akan memudahkan bagi investor. Nah selain itu adalah regulasi-regulasi yang terkait dengan sektor perizinan ya, maupun bagaimana memperoleh barang dengan mudah. Baru aja kita melihat misalkan industri di makanan minuman atau FMSG itu ada kendala terkait dengan izin terkait impor raw sugar ya, sebagai bahan baku untuk mereka melakukan pengolahan. Jadi itu ada kendala di beberapa kementerian sehingga itu mengganggu proses produksi maupun jadwal mereka untuk ekspor ke beberapa negara. Nah selain regulasi yang diperlukan adalah memang dukungan terkait dengan infrastruktur itu sendiri. Ya, itu infrastruktur bukan hanya di pelabuhan, tapi bagaimana akses dari tempat produksi menuju pelabuhan itu tripnya, kalau katakanlah dari Cikarang menuju Tanjung Priok itu 1,5 trip dalam 1 hari bisa ditingkatkan menjadi 2 kali atau bahkan 3 kali lipat. Itu kita bisa memiliki daya saing bagus terhadap negara lain. Ya. Dibanding